Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Malik Nabawi dari Program Studi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Saya dari SMK NU Gresik. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran saya sebagai persyaratan pendaftaran uji kompetensi Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Angkatan 1 periode tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang berjumpa kembali dengan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Seperti biasanya, semangat pagi dan selamat pagi. Oke ya, saya ucapkan selamat lagi, semangat pagi. Every day I'm study hard for success ya, itu moto kita. Kita harus belajar sungguh-sungguh agar kita mendapat kesuksesan ya. Ada ingin yang saya sampaikan seperti biasa, karena kita masih dalam kondisi pandemi ya, khususnya PPKM ini, kita tetap harus jaga diri minimal 3M ya, bukan 3 miliar tapi 3M. Apa itu? Menjaga jarak. Yang kedua, menggunakan sabun, mencuci tangan dengan sabun atau minimal lah memakai hand sanitizer. Dan yang terakhir adalah menjaga atau menghindari dari kerumunan. Itu saya harap kalian tetap bisa minimal 3M ini ya, untuk memutus rantai COVID-19. Saya belajar, saya berusaha, saya berdoa, dan saya berharap semuanya akan indah. Ini namanya ikhtiar ya anak-anak. Saya ingatkan kembali untuk absensi, kalian bisa mengakses di link yang Bapak share di WhatsApp. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Doanya Bapak pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ftah qulubana futuhal arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbana tammilna bil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, saya ingatkan kembali absensinya. Ini saya coba cek dulu. Alhamdulillah sudah banyak yang absensi. Ini saya lihat kok sebelum jam mapelnya Bapak ini banyak yang sudah absen. Alhamdulillah, saya berharap ini seterusnya akan menjadi modal kalian untuk semangat belajar. Ya, ini yang ingin Bapak juga saya sampaikan mengenai penilaian ya, kita kan sudah perkenalan kemarin di grup ya, sampai share wajahnya kayak gimana. Kita kan masih terkendala dengan PPKM. Yang pertama, penilaian. Apa saja penilaian untuk mata pelajaran Pak Malik ini? Yang pertama adalah penugasan. Ya, penugasan ini berupa portofolio. Jadi tugas-tugas kalian itu apa? Nanti kalian mengerjakan. Untuk proyeknya, kira-kira kalian dikasih tugas apa? Menghasilkan apa? Membuat produk apa? Ya, itu juga harus kalian penuhi. Yang kedua, ulangan harian. Yang ketiga, ulangan tengah semester. Ini nanti di sekolah kita kan kalau ulangan tengah semester kadang pakai
penilaian pengetahuan. Untuk ulangan akhir semester biasanya pakai praktikum. Dan tidak kalah pentingnya yaitu sikap dan keaktifan kalian. Kira-kira dalam pembelajaran itu sikap kalian seperti apa? Baik, kurang, terus keaktifannya. Apakah kalian bisa dilihat ketika pembelajaran, keaktifan dalam misalkan berkomunikasi dengan guru, dengan teman, atau menjawab pertanyaan guru, itu juga termasuk dalam penilaian. Untuk KKM ya, KKM untuk Bapak ini mapel desain grafis percetakan itu minimal 78. Kenapa kok 78? Kok nggak 75, Pak? Ya, ini untuk agar kalian begini, ketika kalian nanti setelah sekolah, harapan Bapak ini kalian ini dapat mengaktualisasi apa yang telah kalian penuhi atau yang kalian tempuh di sekolah. Jangan sampai apalagi yang jurusan multimedia ini tidak bisa apa-apa, itu bagaimana? Jadi Bapak ini menargetkan kalian nilainya agak tinggi lagi, biar nanti ketika kalian berada di luar sekolah atau sudah lulus atau melanjutkan, itu ada yang kalian bawa, ada yang kalian sebagai modal untuk bekerja atau melanjutkan di perguruan tinggi dengan kemampuan yang baik. Oke ya, itu mengenai penilaian. Ya, ini mapel kita desain grafis percetakan kelas 11 multimedia. Apa saja untuk mapel atau KD pertama, ini materinya adalah dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana, ini KD-nya untuk KD pengetahuan. Sedangkan untuk KD keterampilan kalian nanti disuruh membuat desain dengan menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Ya, itu KD-nya ya, kompetensi dasarnya. Harapannya apa? Nah, ini sebelumnya indikator pencapaiannya. Yang pertama, untuk pengetahuan kalian itu bisa menganalisis elemen-elemen dasar desain grafis, kemudian menganalisis desain nirmana. Untuk keterampilannya, indikatornya yaitu menampilkan elemen-elemen dasar desain grafis. Yang kedua adalah menampilkan desain. Jadi nanti kalian diharapkan bisa membuat sebuah karya desain. Nah, kita lanjut lagi ya. I am a designer. Ya, kalau kalian sudah masuk di multimedia, jangan sampai kalian nggak semangat untuk mempelajari multimedia. Macam-macam di multimedia itu ada desain, ada apalagi broadcast, perfilman, ada animasi. Jadi kalian bisa mempelajari pelajaran-pelajaran tersebut, dan saya harap kalian bisa semangat agar cita-cita kalian atau target untuk sekolah jurusan multimedia bisa terpenuhi. Nah, ini saya ingin mereview kalian. Kira-kira kemarin kan kelas 10 pernah ada dasar-dasar desain grafis. Kalau nggak salah yang mengajar adalah Bu Aliyah. Ya. Saya ingin tanya, kalian bisa menjawab di kolom komentar dengan menyantumkan nama kalian. Desain grafis itu apa? Ya, sekarang coba ditulis di kolom komentar tersebut, itu sebagai bahan penilaian Bapak. Ya, mengingatkan kembali. Oh, ini sudah ada yang jawab. Siapa ini? Chandra. Desain grafis. Desain grafis adalah apa? Membuat sebuah karya dengan apa itu? Dengan desain-desain yang bagus. Ya, boleh. Jadi membuat sebuah karya yang diaktualisasikan di sebuah media. Grafis sendiri itu menggambar ya. Nah, ini
Kalau saya ingin mengingatkan kembali, desain grafis ada rancang grafis, ada proses komunikasi menggunakan elemen-elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang ingin disampaikan. Jadi misal kalian membuat sebuah poster, yang ingin disampaikan itu apa, jadi nanti kalian akan tahu. Kalau kalian ingat, di bahasa Indonesia pun ada tujuan membuat poster itu apa, terus yang dituliskan itu apa, ya tidak hanya desainnya tetapi yang ingin disampaikan dalam poster tersebut apa. Untuk memompa semangat kalian, saya ingin ada yel-yelnya SMK NU Gresik ini. Apa itu? SMK NU Gresik siap kerja, cerdas dan kompetitif. SMK bisa, SMK hebat. Oke, nanti kalau kita ketemu lebih semangat lagi nih. Ya, saya berharap pandemi ini segera berakhir. Saya ingin kalian bisa tatap muka, bisa menggunakan peralatan yang berada di laboratorium sekolah. Jadi Bapak mempunyai alternatif untuk pakai YouTube. Kenapa? Misalkan nanti ketika kalian tidak bisa melakukan video call pakai Zoom atau Meet, nanti kalian ketinggalan. Jadi saya alternatif pakai YouTube. Kenapa? Nanti kalian bisa mengaksesnya di lain waktu. Tetapi saya harap pagi ini kalian sudah bisa menyaksikan apa yang Bapak sampaikan. Ini dasar desain grafis. Ada titik, ada garis, ada bidang, ada bentuk, space, warna, tekstur, dan tipografi. Apa saja itu unsur-unsur? Yang pertama tadi unsur-unsur desain grafis tadi. Yang pertama adalah titik. Ini adalah elemen paling dasar. Misalkan ada kertas putih, kalian beri titik. Itulah awal dari sebuah desain. Kenapa? Nanti ketika titik-titik itu dijejer, dibuat berjajar, nanti kita tarik akan menjadi sebuah garis. Bahkan kalau garisnya itu akan menutup, dia akan menjadi bidang. Yang kedua adalah garis. Ini komponen desain grafis yang merupakan perapatan dari kelompok titik. Itu yang Bapak sampaikan dari awal tadi. Garis itu ada yang panjang, pendek, tebal, tipis. Ya, kalau di desain manual itu nanti ada ukuran dari masing-masing pensil ukuran berapa, itu fungsinya apa. Garis tipis itu pakai pensil dengan ukuran berapa. Selanjutnya adalah bidang. Bidang adalah sebuah bentuk pipih tanpa ketebalan, mempunyai dimensi panjang, lebar, dan luas, serta mempunyai kedudukan arah dan dibatasi oleh garis. Itu bisa kalian lihat di samping, itu salah satu contoh bidang. Jadi gambar tersebut dibatasi oleh garis, itu yang namanya bidang. Selanjutnya adalah bentuk. Kumpulan titik garis atau bidang akan menjadi sebuah bentuk. Betapapun kecilnya titik, itu pasti mempunyai raut. Ada ukuran, ada warna, tekstur. Bentuknya pun ada dua dimensi, ada 3 dimensi. Nanti ada kita kenal namanya dwimatra sama trimatra. Jarak itu apa? Jarak itu tadi adalah disimpulkan sebagai panjang dari sebuah titik ke titik lainnya. Itu namanya jarak. Jadi ada yang jauh, ada yang dekat gitu. Sedangkan warna, suasana tertentu untuk menarik perhatian. Selanjutnya tekstur, nilai raba. Kalau kita lihat, kalau sebuah benda ada teksturnya, kita pakai kulit, itu akan terasa. Ini halus, ini kasar, ini licin. Jadi ini hubungannya dengan indera. Tidak semuanya hanya indera penglihatan saja. Ada kadang kulit ini bisa dibuat untuk melihat atau merasakan tekstur sebuah benda. Tipografi tadi saya sampaikan, itu berarti kan seni mengatur untuk sebuah teks. Nirmana. Nirmana. Ada yang tahu nirmana itu apa? Kalian pasti pernah tahu sebuah sepak bola ada nirgelar. Nir itu artinya bisa diartikan sebagai kosong, nol.
atau tanpa angan-angan. Sedangkan untuk mana itu bisa berarti bentuk atau mana. Jadi kalau digabungkan itu apa? Nirmana adalah sesuatu yang tadinya tidak mempunyai arti menjadi sebuah karya visual tertentu dengan pengolahan unsur dasar visual, atau diartikan lain adalah pengorganisasian atau penyusunan elemen-elemen visual seperti titik, garis, warna, ruang, tekstur menjadi satu kesatuan yang harmonis. Jadi karya sebuah desain. Ini Bapak contohkan ya, hubungannya dengan tadi ada titik, ada garis, ada bentuk dan macam-macam tadi. Ini saya contohkan adalah sebuah pembuatan proses pembuatan sebuah kue. Tentunya kan ada bahan-bahan tertentu, ada tepung, mentega. Nanti diproses itu akan menjadi sebuah kue. Hasilnya seperti yang Bapak tampakkan ini. Jadi ada kue. Ya, ini kue tarta ini atau kue ulang tahun. Begitupun juga dengan sebuah desain. Nah, kalau ini kita coba analisis. Ketika gambar normal kita jadikan hitam putih, ya ini jadi bidang, ini garis. Nah, ketika kita perbesar lagi akan menjadi sebuah titik. Kalau sebuah desain, baik foto itu sebenarnya ada campuran dari beberapa elemen-elemen dasar, ya. Nah, ada titik, ada garis, ada bidang, ada volume, ya. Kalau dijadikan warnanya itu akan menjadi warna dan teksturnya. Jadi gini, tujuan kalian mempelajari nirmana ini apa? Untuk mengasah keterampilan dan mempertajam kepekaan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dalam menciptakan sebuah desain. Dalam nirmana kita akan mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan seni rupa. Desain melalui tahap yang sangat mendasar. Ada unsur-unsur nirmana, ada titik, ada garis, ada bidang, ada bentuk, ada warna dan tekstur. Dasar desain grafis, ini simetri, ada irama, ada unity, kesatuan, keseimbangan atau balance, aksentuasi, varian, dinamika dan gradasi. Kita bahas satu ya. Simetri adalah dua atau lebih unsur rupa yang sama ditempatkan sejajar atau berdekatan. Kalau kalian lihat contoh yang di samping teks tersebut, itu ada gambar yang hampir serupa atau sama, terus kemudian ditempatkan sejajar, jadi hasilnya kayak mirroring. Irama, sebuah warna, garis atau bentuk yang bergerak secara berulang dan dinamis sehingga secara keseluruhan terkesan tidak monoton. Seperti sebuah lagu, kalau tidak ada iramanya itu kayak gimana rasanya? Kita mendengar di nada-nadanya kurang pas, itu akan kelihatan. Begitupun juga dengan di desain, kalau tidak dibuat secara dinamis maka kelihatannya akan monoton. Jadi harus dibuat secara dinamis. Kesatuan atau unity, paduan dari berbagai unsur rupa yang membentuk sebuah konsep pengikatan dan ketautan sehingga bentuk kesan atau bentuk yang mengikat dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya secara baik. Jadi kalau kalian lihat di gambar samping itu ada perpaduan antara beberapa gambar ya, persegi ya, yang digabung-gabungkan maupun dirotasi terus dijadikan sebuah gambar yang membentuk sebuah kesatuan, akan membentuk kesan satu bentuk yang mengikat. Keseimbangan atau balance ya, penempatan unsur-unsur seni rupa yang sesuai dengan gambar-gambar atau desain yang lain dalam sebuah satu desain ya. Lanjutnya aksentuasi, penyajian unsur-unsur pembeda. Jadi tidak ada unsur membosankan kalau desain itu. Jadi fungsinya apa? Membentuk irama
Jadi secara keseluruhan itu ada ungkapan, oh ini bentuk yang ada irama-irama yang berbeda. Biar apa? Ya, tujuannya adalah tidak membosankan. Varian. Nah, varian itu kalau kalian mungkin ingat varian apa sekarang COVID-19, varian dari Delta, varian apa. Tapi untuk ini kalau minuman ada varian rasa ya. Kalau desain itu penyajian bahasa rupa yang berbeda, misalkan besar atau kecil, atau perbedaan warna atau keseragaman, itu yaitu dikomposisikan atau diperulangan dengan sistem modul dinamik, bervariasi, entah itu bentuk, bidang, warna maupun motif maupun unsur kontrasnya. Jadi ini ada keseimbangan maupun kesatuan yang harus dipertimbangkan. Gradasi. Apa itu gradasi? Susunan bentuk atau warna yang teratur, yang bermacam-macam juga bisa. Jadi ada misalkan warnanya warna dari gelap ke terang atau terang ke gelap, itu namanya gradasi. Macam-macam nirmana. Ya, ini ada biasanya disebut dengan 2D atau Dwimatra. Kalau 3D namanya Trimatra. Sebelumnya sebelum Bapak lanjutkan, mungkin ada pertanyaan, silakan ya. Saya nilainya itu juga keaktifan kalian. Artinya kalian apa? Kalian memperhatikan apa yang Bapak sampaikan. Coba kira-kira pertanyaannya apa? Oh, ini Chandra lagi. Chandra bertanya, Pak, perbedaannya 2D dan 3D itu apa? Mungkin ada yang mau membalas apa yang dipertanyakan oleh Chandra ini apa? Loh, itu ada yang jawab itu 2D itu datar, 3D itu ada bentuknya. Ya, mungkin yang dimaksud ada bentuknya itu mungkin yang disampaikan teman kamu itu apa ya? Ada kepadatan. Sebelum nanti Bapak jawab, ini saya sampaikan dulu, nirmana 2D, nirmana yang dibuat di atas bidang datar, mempunyai panjang dan lebar. Di unsur warna, garis, dan penerapannya dapat mempertimbangkan komposisi di irama, kesatuan, kedalaman bidang menjadi kesatuan yang harmoni atau selaras. Nah, ini contohnya, ini 2D ya. Pola dan bentuk dari nirmana Dwimatra biasanya disusun dengan cara memutar objek 2 dimensi. Kemudian apa? Memiringkan, skew. Ya, kalau kalian nanti di Photoshop ada istilah-istilah ini, rotate, skew, duplicate, transform. Duplicate adalah menduplikasi ya, objek. Jadi dijadikan beberapa objek, bisa 1, bisa 2, itu namanya duplikasi. Cuma gambarnya sama, tetap sama. Merubah ukuran, transform, membalik objek Dwimatra atau mirror. Jadi kayak cermin ya, dicerminkan. Yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan. Ini contohnya. 3D dibuat di atas bidang yang mempunyai panjang, lebar, tinggi, dan mempunyai ketebalan. Nah, ini yang tadi disampaikan teman kalian. Maksudnya itu mungkin yang ingin disampaikan adalah ketebalan, ada ruang, serta volume. Jadi kalau perbedaannya 3D sama 2D, bedanya adalah di ketebalan, terus mempunyai ruang maupun volume. Jadi perbedaannya dengan nirmana datar hanyalah karya 3 dimensi dinikmati dari berbagai sudut pandang secara serempak. Jadi dilihat dari manapun masih kelihatan. Misalkan dari samping itu kan masih ada tonjolan. Itu artinya ada ketebalan, ada ruang, ada volume. Ini contohnya. Ya, ini contohnya juga karya 3D. Jadi ada bentuknya, ada ketebalannya, dan ada volumenya. Dilihat dari sudut manapun dia masih kelihatan, meskipun di berbagai sudut itu tampaknya akan juga berbeda karena bentuknya juga tidak monoton. Estetika dalam desain grafis. Kalau kalian estetika itu apa?
Kalau dalam bahasa Yunani itu aesthesis, yang berarti perasaan. Jadi mempunyai estetik. Kalau orang-orang penggemar sebuah karya, atau bahkan yang sekarang masih dikejar-kejar itu apa? Barang-barang yang mempunyai sejarah atau mempunyai bentuk yang unik, atau barang-barang kuno itu. Jadi itu bisa mewakili perasaan atau taste, ya istilahnya, rasa. Ya, secara bahasa mungkin bisa diartikan mempelajari keindahan yang berasal dari objek maupun keindahan yang berasal dari subjek atau pengamatan. Kalau kita lihat sendiri, mungkin ketika kita melihat sebuah pameran lukisan, beberapa orang pun akan berbeda seleranya. Mengapa perlu estetika? Kalau kita lihat, tanpa estetika hanya sebatas informasi saja. Ya, kalau hanya desain tok, pakai tipografi aja, teks saja, itu yang ingin disampaikan. Kira-kira menarik apa enggak? Poster besar atau baliho yang besar, ketika hanya tulisan saja mungkin hanya dibaca, tapi ketika ada gambar itu mungkin bisa lebih menarik perhatian dari mereka. Apalagi kalau gambarnya itu benar-benar mengandung sebuah daya tarik, orang mata melihat itu sudah gitu. Atau hanya desain itu ketika dilihat itu sudah tahu yang ingin disampaikan itu apa. Sekarang kan banyak merokok membunuhmu, dikasih gambar orang yang sakit kanker gara-gara merokok. Desain selalu mengacu pada estetika, ya, ia tidak semata berkenaan dengan persepsi visual fisikal biasa. Jadi tidak hanya dalam bentuk saja, tapi sudah mengarah kepada konsep yang abstrak. Ya, pertanyaan nanti bisa kalian sampaikan di chat, ya, chat YouTube. Nanti misalkan jamnya habis, Bapak usahakan tetap akan menjawab di chat, ya, di komen YouTube tersebut. Ya, tugasnya, nah ini saya nggak lupa, ini pasti nggak lupa ini. Tugas untuk kalian yang pertama, sebut dan jelaskan prinsip dasar desain grafis. Apakah yang dimaksud dengan nirmana? Sebut dan jelaskan elemen-elemen pada nirmana. Sebutkan 4 contoh desain nirmana yang diterapkan pada produk masyarakat. Ini tugasnya ya, jangan lupa. Pak, dikumpulkan kapan? Nanti kalian buka LKPD, ya, LKPD. Buka LKPD-nya di sini. Ya, ini sudah Bapak share ya. Ini set Google-nya Pak Malik. Kalian bisa mengakses LKPD di tugas DGP 11 mm. Terus kalian bisa lihat, kalian download boleh, silakan download. Ya, ini tugasnya nanti dikumpulkan di mana? Ya, selain tugas tadi yang Bapak sampaikan, kalian ada tugas tadi kan masalah pengetahuan. Yang ini untuk apa? Keterampilan kalian. Bapak ingin tahu kemampuan kalian ketika menggambar sebuah desain, tapi desainnya ini masih manual, bukan pakai komputer lagi. Karena saya yakin tadi disampaikan di awal, ada beberapa teman kita yang masih belum mempunyai komputer atau laptop. Jadi apa? Kalian membuat desain dengan menerapkan dasar desain grafis dan nirmana. Komputer atau laptop maupun smartphone ini nanti dibuat untuk upload, ya, buat untuk upload. Kalian membuat desain gambar dengan menerapkan desain nirmana. Jadi yang kalian sediakan adalah pensil warna, penghapus, penggaris, kertas. Pak, boleh pakai alat atau bahan yang lain nggak? Bah, boleh saja. Spidol boleh, apalagi krayon boleh. Jadi nanti kalian pakai kertas A4, ya. Langkah kerjanya, persiapkan alat dan bahan, gunakan alat dan bahan sesuai dengan fungsinya, buat garis tepi 1 cm di kertas A4, gambar desain tersebut, ya, pada kertas tersebut dengan benar.
Jadi kalian nanti menggambar dua gambar nirmana dalam kertas A4, masing-masing gambar dengan ukuran 8 x 8. Jadi siapkan jaringan internet nanti ya, ini kalian gambar dulu, nanti kalian foto, terus kalian upload di LMS sekolah. Password dan user kan sudah saya Bapak Malik bagikan ya di grup ya. Kalau keberatan nanti bisa chat masing-masing, Pak, passwordnya apa, tuh, boleh. Jadi tugas kalian ada 2 ya. Oh ya Pak, pakai JPEG atau PDF terserah kalian, yang penting gambar bisa terupload ya. Untuk mengetahui ya bagaimana caranya, ini Bapak kasih contoh cara menggambar nirmana ya. Ini ada contohnya, nanti kalian bisa di YouTube, banyak kok di YouTube ya. Ini contoh nirmana cara menggambarnya. Ini saya buka. Kalau ini 15, yang Bapak minta hanya 2 ya. Ya itu tadi ya video bagaimana cara kita menggambar, contoh cara menggambar sebuah desain nirmana dengan manual ya. Itu nanti bisa kalian saksikan di YouTube, banyak ya macam-macam caranya ya. Untuk selanjutnya adalah tugas kalian tadi sudah Bapak sampaikan, nanti ini Bapak minta kalian juga menjawabnya di LMS juga ya. Terus kapan dikumpulkan Pak? Kumpulkannya
saya beri waktu sampai nanti malam jam 8. Kalau telat gimana Pak? Ya itu sudah jadi penilaian, kira-kira dengan kalian mengumpulkan tugas telat, kira-kira nilainya beda atau sama dengan teman-teman kalian yang mengumpulkan tepat waktu. Ya, untuk selanjutnya kesimpulannya dalam materi kali ini, yaitu dalam membuat sebuah desain grafis ya diperlukan komponen-komponen yang menjadi dasar visual dalam memberikan peranan komunikasi secara visual. Nah, untuk nirmana adalah pengorganisasian atau penyusunan elemen-elemen visual seperti titik, garis, warna, ruang, tekstur menjadi satu kesatuan yang harmonis. Dan tak kalah pentingnya, desain selalu mengacu pada estetika. Jadi tidak semata berkenaan dengan persepsi visual fisikal saja, namun mencangkup konsep yang abstrak, yaitu benar, yang benar, teratur, atau fungsinya apa, atau kegunaannya apa. Ya anak-anak, untuk materi berikutnya menerapkan tipografi sesuai media. Jadi saya harap dan berharap ya, semoga pertemuan kita selanjutnya semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tugasnya adalah cek LKPD sesuai yang Bapak share. Kalian bisa unduh di web Bapak, kerjakan, cek grup WA atau GC. Nanti kalau kesulitan dalam mengunduh LKPD di webnya Bapak, nanti silakan WA aja. Dan jangan lupa batas pengumpulannya adalah hari ini jam 8 malam. Saya tunggu ya, semoga kalian tepat waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kalian. Ya, sebelum Bapak akhiri, ini Bapak sudah simpulkan. Kalian jangan lupa nanti mengumpulkan tugasnya. Kemudian apa? Demikian yang Bapak ingin sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian, minimal 3M tadi ya. Saya khawatir karena di negara kita untuk COVID ini sudah banyak kasus ya, kasusnya semakin besar, makanya pemerintah pakai PPKM ini. Entah itu kalian pro dan kontra, tetap jaga kesehatan karena ini mungkin sudah pertimbangan dari pemerintah agar apa? Agar bisa memutus rantai penyebaran COVID. Ya, tetap jaga kesehatan kalian. Jangan hanya memikirkan diri kalian sendiri, pikirkan keluarga kalian. Ya, saya akhiri. Belum saya akhiri, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Semoga apa yang Bapak sampaikan, Bapak utarakan bermanfaat untuk kalian, dan mohon maaf bila ada yang kurang atau perkataan Bapak yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, tetap semangat. SMK NU Gresik apa? Siap kerja, cerdas dan kompetitif. SMK bisa, SMK hebat. Ya, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.